Kalian pernah nggak sih pergi ke pasar tradisional untuk membeli sesuatu? Kita sebagai pembeli dan ada penjual yang memperjualkan dagangannya. Lalu, apa bedanya dengan pasar modal? Pasar modal, sebagaimana pasar pada umumnya, adalah suatu tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakannya dengan pasar tradisional adalah pada objek yang diperjualbelikan. Pasar modal dari sisi investor yaitu suatu pasar yang disiapkan untuk memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya yang menjadi sarana jual beli bagi investor untuk memperoleh keuntungan. Pasar modal dari sisi perusahaan adalah tempat perusahaan mencari dana untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga dengan investor. Lalu, apa fungsi dari pasar modal itu sendiri? Fungsi pasar modal dari sisi investor yaitu satu sebagai alternatif investasi, yang kedua sarana divestasi, yang ketiga diversifikasi risiko investasi. Dari sisi perusahaan sendiri yaitu untuk alternatif pembiayaan, yang kedua untuk penyehatan usaha, dan yang ketiga untuk sarana restrukturisasi. Dalam pasar modal kita bisa membeli apa saja sih? Dalam pasar modal ada istilah instrumen pasar modal, yaitu apa saja yang bisa kita beli di pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, semakin besar pula kekuasaan di perusahaan tersebut. Dalam saham ada dua sumber pendapatan, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh pemegang saham apabila harga jual beli saham melebihi harga belinya. Sebaliknya, yaitu capital loss, yaitu kerugian akibat harga beli saham lebih tinggi dibandingkan harga saham ketika saham dijual. Yang kedua, ada dividen. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang menjadi hak pemegang saham. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi yaitu surat berharga bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Obligasi secara ringkasnya adalah utang, tetapi dalam bentuk security. Obligasi juga mengenal penghasilan dari capital gain. Yang ketiga, ada reksadana. Ini sudah sangat-sangat familiar ya untuk kalangan milenial. Reksadana yaitu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Ada beberapa jenis dari reksadana, yaitu reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang. Umumnya, reksadana pendapatan tetap di Indonesia memanfaatkan instrumen obligasi sebagai komponen terbesarnya. Reksadana jenis ini sangat cocok untuk investor yang tujuan investasi jangka menengah dan panjang, yang lebih dari 3 tahun dengan risiko menengah. Selanjutnya ada reksadana saham. Reksadana saham yaitu reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas yaitu saham. Reksadana saham menjadi alternatif menarik bagi investor yang mengerti potensi investasi pada saham untuk jangka panjang, sehingga dana yang digunakan untuk berinvestasi merupakan dana untuk kebutuhan jangka panjangnya. Yang ketiga, ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang didefinisikan sebagai reksadana yang memiliki investasi 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang sendiri didefinisikan sebagai efek-efek hutang yang berjangka kurang dari 1 tahun. Secara umum, instrumen atau efek yang masuk ke dalam kategori ini meliputi deposito, SBI, obligasi, serta efek hutang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang terakhir, ada reksadana campuran. Reksadana campuran dapat melakukan investasinya baik pada efek hutang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel.
4 instrumen pasar modal, yaitu suku retail. Suku retail merupakan instrumen investasi berbentuk surat berharga negara, sejenis obligasi, namun berbasis syariah. Kelebihannya, dikeluarkan negara sehingga negara menjadi penjaminnya. Yang kedua, berbasis syariah, sehingga pemodal tidak perlu was-was memperoleh keuntungan dari ribawi. Yang ketiga, memberikan basil tetap dan bertumbuh, yaitu basil tetap 12% per tahun, ditambah imbal basil dan pertumbuhan di pasar sekunder. Adapun kekurangan dari suku retail, yaitu adanya risiko penurunan harga bila ternyata pasar menilai suku retail tidak menarik lagi. Yang kedua, jangka waktu yang cukup panjang, yaitu selama 3 tahun. Yang terakhir, likuiditas tidak seliquid produk perbankan. Minimal ada tenggang waktu antara saat pencairan sampai dengan penerimaan dana, antara 3-7 hari. Yang terakhir, ada derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Derivatif yang terdapat di bursa efek adalah derivatif keuangan atau financial derivative. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen-instrumen keuangan lainnya. Sebuah perusahaan yang ingin memperjualbelikan saham perusahaan tersebut diperlukan go public. Go public atau pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public, yaitu penawaran umum perdana atau sebutan populernya disebut dengan IPO, yaitu Initial Public Offering. Ketenaran istilah ini ditandai dengan begitu antusiasnya masyarakat mengambil formulir pembelian saham ketika suatu penawaran umum dilakukan. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public, atau dengan kata lain mengeluarkan atau menerbitkan suatu jenis efek tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusian efek itu kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan tujuan yakni menghimpun modal. Tahapan proses penawaran umum yaitu 1. Tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal, perusahaan akan menerbitkan saham terlebih dahulu, melakukan rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Yang kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam hingga Bapepam menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelengkapan dokumen, cakupan dan kejelasan informasi, dan keterbukaan menurut aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen. Yang ketiga, tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Yang keempat, tahap pencatatan saham di bursa efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, kewajiban selanjutnya adalah menyampaikan informasi, yaitu laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahunan, laporan kejadian penting dan relevan, dan misalnya akuisisi pergantian direksi. Membahas pasar modal, ada hal menarik yang dilansir pada portal berita detik.com bahwa pada tahun 2022 jumlah investor pasar modal tembus 10,3 juta, didominasi anak muda. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat jumlah investor di pasar modal mencapai 10,3 juta berdasarkan Single Investor Identification pada tahun 2022. Realisasi ini tumbuh 37,53% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Saat ini, pertumbuhan jumlah investor didominasi oleh investor berusia di bawah 30 tahun.
Tercatat sepanjang 2022, sebanyak 58,74% investor sudah mulai melek investasi sejak usia dini. Pada sebuah artikel penelitian, disebutkan dasar keputusan untuk melakukan investasi terdiri dari tingkat return atau harapan, tingkat risiko serta hubungan antara return dan risiko, yaitu return adalah alasan utama berinvestasi, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah diinvestasikannya. Yang kedua, yaitu memiliki risiko yang tidak terlalu besar, karena sudah sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-tingginya dari investasi yang dilakukannya. Tetapi, ada hal penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Umumnya, semakin besar risiko, maka semakin besar pula tingkat return harapan. Pembahasan pasar modal aku sudahi sampai di sini. Jadi, kalian pernah berinvestasi pada aset apa?